Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Q sekalian? Semoga kita semua selalu tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Tak berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta 1993. Perjalanan pertamaku. Saat itu libur panjang kelulusan SD ku. Alhamdulillah, aku lulus dengan nilai terbaik sehingga aku mendapatkan kemudahan untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama negeri di kota Tangerang ini. Aku mengurus hampir semua perihal kelulusan di SD sampai dengan penerimaan siswa di SMPN yang kutuju. Bukan karena abah dan emakku tidak mau mengurusnya, tapi karena keinginanku untuk mulai belajar menentukan pilihan dan tujuan hidupku sendiri. Setelah semua selesai, kini aku hanya menunggu MOS yang akan dilakukan kurang lebih seminggu lagi. Bagaimana dengan urusan sekolahmu, nak? Sudah beres? Tanya abahku setelah kami selesai makan malam. Alhamdulillah sudah beres. Memangnya ada apa, bah? Ujarku. Kapan dimulai tahun ajaran barunya? Tanya abahku lagi. Kalau untuk MOS paling seminggu lagi. Tapi kalau mulai kegiatan belajarnya sekitar 2 minggu lagi. Berarti ada waktu luang di minggu ini sebelum memulai semuanya kan? Bagaimana kalau ikut abah ke Garut? Silaturahmi ke rumah abah Sabi. Wah, boleh tuh, bah. Apalagi kita kan sudah lama gak ke sana. Jawabku cepat. Semuanya ikut kan, bah? Enggak, kita berdua saja. Karena di sana selain silaturahmi, abah juga ada perlu dengan abah Sabi. Oh, memangnya ada apa, bah? Tanyaku penasaran. Nggak ada apa-apa. Nanti di sana kamu juga bisa tahu. Siap, bah. Kalau dengan abah, jalan kemanapun Nana ikut. Kalau begitu, kamu siapkan keperluan salin untuk 3-5 hari ya. Besok pagi kita berangkat. Sempat terkejut dengan perkataan abahku barusan yang terkesan mendadak. Tapi langsung tergantikan dengan perasaan senang karena seakan mendapatkan liburan sebagai hadiah kelulusan. Aku iakan dan langsung berkemas dengan dibantu emakku. Selepas menunaikan sholat subuh, kami pun memulai perjalanan. Karena menurut abahku, perjalanan yang akan kami lakukan bisa menghabiskan waktu 8-10 jam. Bahkan bisa mencapai 12 jam. Sebab saat ini adalah masa liburan sekolah. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan panjang dengan beberapa kali pindah transportasi kota, sampai aku tertidur beberapa kali. Aku dibangunkan abah. Nak, bangun. Aku pun terbangun seraya meregangkan tubuh. Sudah sampai, bah? Tanyaku dengan mata masih menyipit. Iya, kita ke musola itu dulu untuk sholat maghrib. Jawabnya sambil menunjuk ke arah musola berada. Aku pun membuntuti langkah abah menuju ke musola. Seraya mengamati keadaan sekitar yang meredup menjelang maghrib.
Aku mulai mengumpulkan ingatanku. Wah, ini mah belum sampai, Bah. Masih jauh dari rumah Abah Sabi. Abahku hanya tersenyum. Iya, maka dari itu kita istirahat di sini dulu. Tunaikan sholat maghrib dan isya sambil mencari ojek untuk melanjutkan perjalanan. Oh, aku hanya menjawab singkat, tapi dengan helaan nafas yang panjang. Membuat Abah tertawa kecil seraya mengusap-usap kepalaku, seakan-akan berusaha mengerti dan mengobati kelelahanku ini. Sabar ya, perjalanan ini belum seberapa dibandingkan dengan perjalananmu ke depannya nanti. Sebagai laki-laki, kamu akan menemui ujian yang lebih tajam dari kerikil di jalan, cobaan yang lebih besar dari pegunungan. Ya, beberapa kalimat dari abahku yang sampai kini pun aku ingat dan masih kupegang erat. Terutama saat aku lelah bekerja untuk menafkahi keluargaku. Kuperhatikan Kang Maulana menghentikan ceritanya, tertunduk, bahunya sedikit berguncang, dan terdengar isak kecil. Saya pun sempat terbawa suasana. Terbayang wajah ayah saya yang sekarang juga sudah tiada. Ya, sosok manusia yang selalu berusaha tegar walau dalam ringkih tubuhnya, tegar dalam menghadapi ujian dan cobaan, bahkan tegar menjadi dinding pelindung keluarga dari segala mara bahaya. Terima kasih ayah atas segala perjuangan dan pengorbananmu. Kita kembali ke cerita. Aku lihat jam di dinding musola sudah menunjukkan pukul 8 malam. Di luar, hujan gerimis lepas maghrib tadi belum berhenti. Punten Pak, Bapak dari mana dan mau kemana? Sepertinya Bapak bukan warga kampung sini. Tanya seorang bapak yang sebaya dengan abahku seraya mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan abah. Abahku menyambutnya. Muhun Kang, kami dari Jakarta mau ke kampung. Disensor. Niatnya tadi istirahat sejenak di sini sambil menunggu tukang ojek untuk melanjutkan perjalanan. Jawab abahku. Wah, kalau hujannya seperti ini, sepertinya tidak akan ada ojek yang narik. Apalagi kampung yang Bapak tuju, jalanannya masih tanah dan berbatu. Jelas Bapak yang ternyata marbot di musola ini. Sebaiknya Bapak dan Ujang menginap di sini saja dulu. Besok baru dilanjutkan lagi. Imbuhnya seraya menatap iba ke arahku. Oh gitu ya Kang. Tapi, ujar Abah sambil mendekati si bapak dan membisikkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Ya, kalau bapak punya niat seperti itu, saya tidak bisa mencegah. Menurut pendapat saya, maksud bapak tersebut sangat baik. Hitung-hitung menempa anak biar nggak manja, apalagi anak laki-laki. Seraya sedikit melirik ke arahku. Aku hanya membalas dengan sedikit anggukan, tapi tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Lalu, Bapak mau melanjutkan dengan berjalan kaki. Tambahnya lagi yang membuatku mengerutkan dahi saat mendengarnya. Iya Kang, jawab Abah singkat, sambil beranjak bangkit dari duduknya. Kami akan melanjutkan sekarang saja Kang. Lanjutnya sambil mengulurkan tangannya
untuk menjabat tangan si bapak sebagai tanda hendak berpamitan. Kulihat si bapak membalas sambil tersenyum tipis dan sedikit menggelengkan kepalanya. "Oh iya, silahkan Pak." Aku yang masih keheranan tak mengerti pun ikut bangkit dari duduk dan menghampiri si bapak untuk mencium tangannya, hendak ikut berpamitan. Si bapak membalas sambil mengusap kepalaku dan berucap, "Sing hade di jalannya Jang, tuturkeun abah anjeun, nurut kana panitahna. Insya Allah anjeun salamet." Aku hanya mengangguk. Walaupun saat itu aku tidak terlalu mengerti arti dan maksud ucapannya. Dan kami pun beranjak meninggalkan musola. Dengan masih membatin keheranan, aku mulai mengikuti langkah Abah menyusuri jalan desa yang gelap. Karena saat itu belum ada penerangan seperti saat ini. "Bah, kenapa harus dilanjutkan sekarang dengan berjalan kaki?" tanyaku membuka pembicaraan sambil memperhatikan langkahku. Karena jalan yang berbatu ini licin setelah terguyur hujan tadi. "Memangnya kenapa? Kamu takut? Atau kamu gak mau capek karena berjalan kaki?" Jawabnya yang malah balik bertanya. "Bukan begitu, Bah. Buat Nana, berjalan kaki kemanapun selama dengan Abah, gak ada kata takut dan capek. Hanya saja, Nana belum mengerti dengan apa yang Abah bicarakan bersama si bapak tadi." Jawabku yang masih mengikuti langkah Abah. "Oh, itu." Sambil terus berjalan, Abah pun mulai menjelaskan arti dari pembicaraan tadi. Tadinya, Abah mau menerima tawaran si bapak untuk menginap di musola dan melanjutkan perjalanan esok pagi. Tapi, karena melihat hujan sudah berhenti dan langit yang sedikit cerah, jadi Abah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan maksud untuk menempa kamu. Itu yang Abah bisikan kepadanya. Dengan harapan di kemudian hari kamu akan tetap melangkah menjalani hidup walau dengan kondisi serba kekurangan dan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Karena hidup itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jelasnya yang aku dengarkan dengan seksama dan berusaha untuk mencernanya. Lagi pula, saat ini kan kamu liburan. Jadi, anggap saja sekarang ini kita sedang berlibur sambil berolahraga dan uji nyali. Lanjutnya sambil tertawa kecil. Aku pun sedikit terhibur dan ikut tertawa kecil. Benar juga ucapan Abah. Sedang asiknya kami berbincang sambil terus berjalan. Tiba-tiba suasana berubah. Malam yang tenang dan diiringi suara jangkrik tiba-tiba senyap begitu saja. Perlahan angin berhembus membawa aroma yang tak sedap. Bau bangkai. "Kayak bau bangkai, Bah," ucapku kepada Abah yang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan membuatku menabraknya. Beruntung aku tidak terjatuh. "Shh, diam sejenak. Nanti kalau ada sesuatu yang tampak, jangan dihiraukan," ujar Abah setengah berbisik. "Sesuatu apa, Bah?" tanyaku penasaran. "Sesuatu apapun itu," karena Abah pun belum bisa memastikan. Jawabnya masih dengan nada berbisik.
Aku mengangguk tanda mengerti, seraya melemparkan pandangan ke segala arah. Gak ada apa-apa, batinku. Bau busuk itu kembali menyeruak, bahkan lebih menyengat, dan diiringi bau kembang. Seakan menjawab pertanyaan di batinku, dari arah depan yang berjarak kurang lebih 10 meter, terdengar suara gemerisik daun kering. Seakan ada sesuatu yang menginjaknya. Sejenak, aku berusaha memperhatikannya dari balik tubuh Abah. Dan tiba-tiba kembali Abah menghentikan langkahnya dan aku pun kembali menabraknya. Aduh, kalau berhenti kasih Abah-abah dong, Bah, dengusku karena kali ini aku jatuh terjengkang. Shh, diam dulu. Seraya Abah berjongkok membantuku untuk bangun. Dan setelah aku dapat berjongkok dan hendak berdiri, Abah malah menahanku dan beliau malah ikut berjongkok. Diam saja dulu. Ada apa, Bah? Abah hanya menempelkan telunjuk kanannya. Setelah itu menunjuk ke arah datangnya suara tadi. Sepersekian detik aku terperangah ketika melihat ke arah yang ditunjuk Abah. Tampak seekor harimau sebesar mobil bermahkota yang berpendar terpapar cahaya bulan yang mengintip di balik awan hujan sore tadi. Perlahan kepala itu terangkat, bersiaga seperti hendak menyantap mangsa. Tatapan matanya tajam menatap ke arah kami. Geramannya terdengar begitu jelas. Bah, hanya kata lirih yang keluar dari mulutku. Seraya kembali bersembunyi di balik tubuh Abah dan memegang erat ujung bajunya. Tenang, tetap menyebut asma Allah. Insya Allah semuanya baik-baik saja, jawab Abah, tapi tetap dengan tatapan ke arah makhluk itu. Setelah berusaha menenangkanku dengan kedua telapak tangan tertutup dan diletakkan sejajar di depan wajah, posisi jongkok dengan kaki kanan yang sekarang berada di depan, Abah mengaturkan salam hormat dengan menggunakan bahasa Sunda. Aku tidak begitu mengingat dan mengerti percakapan yang terjadi. Setelah Abah mengaturkan salam hormatnya, tapi secara garis besarnya mungkin seperti ini. Punten, salam hormat kami kepada Kisanak penjaga wilayah ini. Kami tidak memiliki niat buruk dan hanya ingin melintasi wilayah kekuasaan yang dijaga Kisanak, ujar Abah membuka pembicaraan. Aku tahu hal itu, dan aku pun tidak memiliki niat buruk kepada kalian, jawab harimau itu. Aku hanya ingin melihat dari mana asalnya pancaran aura cukup besar yang sedang memasuki wilayahku ini. Ternyata imbuhnya tak selesai. Aku ingin melihat dengan jelas sosok yang ada di belakangmu, sambungnya lagi. Dia hanya seorang anak yang tak tahu apa-apa. Mohon maaf apabila ada ucapan dan tingkah lakunya yang kurang sopan, jawab Abah yang khawatir dan berusaha melindungiku. Hahaha, tidak perlu takut. Aku hanya ingin melihatnya saja, ujarnya dengan nada tegas. Abah pun menarikku agar berada di sebelahnya. Anak ini adalah putraku.
ucap Abah sambil memberi isyarat kepadaku agar memberi salam hormat kepada harimau itu. Oh, 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 ternyata masih belia. Tapi auranya sudah dapat mengusik rasa penasaranku dari pertapaan yang sedang kulakukan. Siapa nama kamu? Tanya harimau itu yang sekarang langsung ditujukan kepadaku. Maulana, jawabku singkat sambil mengaturkan sembah hormat. Maulana, sebentar. Aku seperti ingat sesuatu, ujarnya seakan sedang berpikir untuk mengingat-ingat sesuatu apapun itu. Abah dan aku hanya saling beradu pandang. Sekarang aku ingat, beberapa waktu lalu ada suara berwibawa yang memberitahukan bahwa akan ada anak manusia yang memiliki aura besar dan akan berada di wilayah kekuasaanku. Suara itu juga menyuruhku untuk menjadi penjaga dari anak manusia itu. Dan anak manusia itu bernama Maulana. Ya, Maulana. Apakah engkau yang dimaksud? Harimau itu menatap tajam ke arahku. Nama mungkin bisa sama, tapi putraku hanyalah anak biasa, jawab Abah dengan rendah hati. Tidak mungkin aku salah. Sebab semenjak suara itu memberitahuku, baru kali ini ada anak manusia yang memiliki aura cukup besar masuk ke wilayahku. Bahkan aku merasakan kelebihan lain yang dimiliki putramu. Sudah pasti yang dimaksud suara itu adalah putramu. Kalau memang seperti itu menurut Kisanak, jadi apa sebenarnya yang Kisanak inginkan? Seperti yang sudah aku katakan tadi, menurut suara itu, aku harus menjadi penjaganya dengan maksud yang aku sendiri juga belum tahu. Setelah berpikir sejenak, baiklah kalau memang hanya itu keinginan Kisanak. Tapi bagaimana caranya Kisanak mendampingi putraku? Mudah saja. Kamu, Maulana, apakah kamu mau kalau aku jadi penjagamu? Tanyanya dengan nada tegas kepadaku, dan hanya ku jawab dengan anggukan kepala. Karena kamu sudah mengizinkanku, maka aku akan menjagamu dimanapun kamu berada. Walaupun secara fisik aku tidak selalu mendampingimu, namun kamu bisa memanggil namaku. Disensor ya. Dan hentakan kaki 3 kali ke bumi, maka aku akan hadir. Ingat itu. Kembali aku hanya sanggup menjawab dengan anggukan kepala. Karena maksud dan keinginanku sudah kusampaikan, maka sebaiknya kembali kalian lanjutkan perjalanan. Tidak akan ada yang berani mengganggu perjalanan kalian selama di wilayahku ini. Tapi ingat, pesanku tadi, apabila kalian sudah meninggalkan wilayah ini dan membutuhkanku, lakukan apa yang sudah aku ajarkan. Terutama untuk kamu, Maulana. Ucapnya terakhir kali seraya tubuhnya lenyap di telan kabut tebal yang tiba-tiba datang. Dan saat kabut itu menipis, perlahan suasana malam itu normal kembali. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Tanya Abah sambil menepuk pundakku. Aku seakan baru menyadari apa yang telah terjadi. Alhamdulillah, nggak ada apa-apa, Bah. Jawabku sambil mencoba mengatur nafas dan detak jantungku yang seakan berhenti selama kejadian tadi.
Kamu sadar apa yang baru terjadi? Aku hanya mengangguk. Kamu harus bisa belajar menyikapinya dengan bijak. Sekalipun sekarang kamu memiliki sosok harimau penjaga, tapi ingat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya penjaga dan pelindung hambanya. Iya, Bah. Insya Allah akan Nana ingat pesan Abah. Dan kami pun beranjak melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumah Abah Sabi. Denganku yang lebih banyak diam karena memikirkan kejadian tadi. Sebesar itukah aura yang kumiliki sehingga menjadi magnet bagi bangsa mereka? Kelebihan apalagi yang kumiliki seperti ucapan sosok harimau itu? Atau apakah yang akan terjadi di kemudian hari sehingga sosok harimau itu ingin menjadi penjagaku? Entahlah. Saat itu aku belum memiliki jawaban untuk semua pertanyaanku sendiri. Cukuplah sudah cerita kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah panjang umur agar bisa berjumpa di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan cerita ini. Apresiasi besar bagi narasumber dan yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar, serta tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.